Ya, sebenarnya penceramah utama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Jakarta. Ya, ini partai tambahan lah. Kalau pian lihat petinju, sebelum petinju utamanya ada petinju yang partai tambahan. Ya, sambil menunggu kedatangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah, siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang mana tempat ini insyaallah kita akan ingat kepada beliau Al-Habib Hashim Al-Idrus yang semasa hidup beliau selalu menemui orang dengan penuh senyum, mengikuti akhlak datuk beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana sekarang ini sedang dijadikan bahan pembicaraan. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dilecehkan, Nabi dibuat karikaturnya dari dulu, dari semenjak Nabi ada. Bahkan diabadikan hinaan mereka oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi dikatakan penyair, Nabi dikatakan tukang sihir. Itu Nabi disebut sebagai orang yang memecah belah umat pada waktu itu. Hinaan-hinaan itu sudah ada semenjak zaman beliau, dan setelah zaman beliau sampai sekarang, sampai kapanpun, sampai nanti ketika Islam jaya, sampai nanti ketika Islam mengejar-ngejar Yahudi. Yahudi itu akan sembunyi di balik pohon, di balik batu. Pohon dan batu tersebut yang akan berkata kepada umat Islam, wahai Muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah. Sampai saat itu tidak akan ada yang berani mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau juga dicaci maki, dihina. Ketika disampaikan oleh muridnya, wahai Imam, tidakkah engkau mengklarifikasi hinaan mereka ini? Imam Syafi'i mengatakan, jangankan saya, Allah saja enggak selamat dari fitnah hambanya. Allah dikatakan punya anak, bujur. Bahkan sekarang ada aliran yang kada mau maulid. Nggih. Adakah di sini? Ada hadir. Wah, ajaib kalau hadir. Maulid kada mau bisa hadir. Wah, ini dunia sudah kebalik seperti sinetronnya. Aliran yang kada mau maulid itu malah mengatakan Allah duduk di kursi. Oh, kenapa? Oh, buat apa Allah menciptakan kursi kalau kada diduduki? Allah ada di arsy katanya. Allah punya tangan. Yadullah fauqa aidihim. Allah punya tangan katanya. Allah punya mata. Allah melihat dengan apa kalau bukan dengan mata? Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Mereka ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Mereka wal jamaah. Lu jorong Banjar nggih. Wal jamaah, naudzubillahi min dzalik. Sudah jelas-jelas Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda sama makhluk, maka pantas disebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas disembah. La ilaha illallah, la ma'buda bil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan juga di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bih fid dini wad dunya wal akhirah, beliau tanya kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, karena beliau abahnya, masa Sidin manggil wahai Sayyidatuna Aisyah? Bukan, kada pantas, Sidin abahnya. Wahai Aisyah, tapi kalau ulun lawan pian jangan ikut-ikut lagu itulah. Aisyah, nggih. Coba kalau ibunya namanya Aisyah, dia panggil Aisyah, Aisyah, kasih pisang goreng sama ibunya ya. Ini anak kurang ngajar manggil ibu sama namanya itu ibunya sendiri. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah itu ibunya umat Islam seluruh dunia, dari zaman Nabi sampai hari kiamat.
ibundanya umat Islam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, wanita yang suci, wanita yang dipilih oleh Allah untuk menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulun cerita sedikit tentang Sayyidatuna Aisyah lah. Ini ceritanya bagus, luar biasa. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan bahwasanya setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal berapa bulan, Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa lukisan seorang wanita. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Allah telah mengawinkan pian dengan wanita yang ada di lukisan ini. Maka Rasulullah lihat, siapalah ini lukisan ini? Nggih, kada kenal Rasulullah. Walau kita sekarang mau lihat wanita dimanapun juga gampang, tulis namanya di Facebook ada, nggih, tulis namanya di Instagram ada. Oh, kayak ginilah mukanya lah. Nah. Siapa ini? Ini orang Mekah. Tanya sama orang-orang Mekah. Ya khair, terima kasih banyak wahai Jibril. Allah sudah menikahkan pian dengan wanita ini di langit. Sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengumpulkan para khutbah. Khutbah itu kalau bahasa Indonesia mak comblang. Kalau bahasa Sampit apa? Hah? Kelanting. Kelanting itu makanan kalau di Jawa. Mak comblang, pahamlah? Yang suka menjodohkan orang, nggih. Misalnya ini para jomblo dijodohkan sama jomblowati. Ada yang jomblowati di sini? Banyak. Ini jomblo juga banyak. Ini kenapa kerasan jomblo ini kenapa? Cepat kawin, meninggal jomblo rugi pian. Kalau mau tanya cara-caranya tanya sama Haji Ubay ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dikumpulkan para mak comblang, diperlihatkan, hai para mak comblang, tahukah kalian siapa wanita yang ada di foto ini? Semuanya sepakat, innaha la binti Abi Bakar. Ini putrinya Abu Bakar. Rasulullah lihat, oh, Abu Bakar punya putri. Nggak tahu. Putri sahabatnya sendiri kada tahu. Sekarang orang Sampit tahu ada orang Ambon punya putri. Kenapa cari putri orang Ambon bian? Jauh benar. Nggih. Nah, oke, terima kasih. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu tahu siapa perempuan yang di lukisan ini? Lihat. Innaha binti Aisyah ya Rasulullah. Ini adalah putriku Aisyah ya Rasulullah. Allah qad zawwajani biha fis sama. Allah sudah mengawinkan aku dengan putrimu Aisyah di langit. Senangnya luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang kada senang putrinya kawin dengan manusia yang termulia? Tidak ada kemuliaan yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih menggunakan akalnya. Innaha saghira ya Rasulullah. Putriku itu masih kecil ya Rasulullah, umur 7 tahun. Umurnya masih 7 tahun. Apa jawaban Nabi? Kalau memang kada pantas buat ulun, maka Allah kada akan mengawinkan putrimu dengan ulun wahai Abu Bakar. Naam ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Aku akan putus putriku ke sini ya Rasulullah. Nanti engkau berikan jawaban cocok apa tidak. Oke, saya tunggu. Datang Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, bawa ini kurma ke Nabi Muhammad. Bawa kurma ke Nabi Muhammad. Katakan kepada Nabi Muhammad, hadhil maqsudah muwafiq amla ya Rasulullah. Inilah yang dimaksud, cocok apa kada ya Rasulullah? Pikirnya Sayyidah Aisyah, kurma. Padahal maksud Sayyidina Abu Bakar adalah Aisyah. Bawa siapa yang kada senang membawa kurma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya luar biasa Sayyidatuna Aisyah. Kemudian sampai ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ana Aisyah binti Abi Bakar. Saya Aisyah, anaknya putrinya Abu Bakar. Ayahku menyuruh aku membawa kurma ini ya Rasulullah. Terus ayahku menyampaikan hadhil maqsudah muwafiq amla ya Rasulullah. Ini yang dimaksud, cocok apa kada ya Rasulullah?
Rasulullah tuh orangnya mesra, bujur. Orangnya mesra. Jangan seperti ada orang baru kawin mesra 3 bulan istrinya dihantam. Ini laki-laki apa setan ini? Setan aja kada pernah menghantam bininya. Kalau kada bertanya, tanya sama setan biar. Kalau ketemu setan ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mencolek Sayyidatuna Aisyah. Dicolek tangannya. Kalau bahasa Jawa menjawil. Nah, menjawil, bukan gawil. Kalau bahasa sini apa? Sama aja. Cuman J diganti G, menggawil. Perbedaan bahasa yang sedikit saja, nggih. Orang Jawa juga bilang selawi buat 25 rupiah ya. Juga bilang lawang bagi pintu, nggih. Nah, ini datang sudah. Bentar lagi saya selesai ceramah, nggih. Yang ditunggu-tunggu sudah datang, masya Allah. Fadal Habib, fadal, masya Allah. Ana lanjut sedikit Beb ya. Nanti antum, kada jangan. Kesian semua Beb yang hadir. Fadal. Maksud. Selamat datang Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Ntar lagi pian dengarkan ceramahnya sampai maghrib insyaallah. Kada sholat asar pian berarti. La ilaha illallah. Kalau ulun sudah dohur asar. Ulun musafir. Kalau pian kada sholat asar bukan musafir, mau kafir. La ilaha illallah. Lanjut Sayyidatuna Aisyah sebentar saja. Cocok wahai Aisyah, Rasulullah menggawil Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah merasa meskipun dia anak kecil umur 7 tahun, meskipun yang menggawil Nabi Muhammad merasa kada pantas. Ini kenapa Nabi Muhammad menggawil ulun? Merasa kada pantas. Ini perempuan zaman dulu. Meskipun yang memegangnya adalah laki-laki yang mulia, dia merasa kada pantas. Bisa menjaga diri perempuan zaman dahulu. Maka Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya. Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, bagaimana? Katanya Rasulullah, wahai Abah, Rasulullah menggawil ulun. Sudah, nanti gampang itu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Cocok apa kada? Rasulullah menjawab cocok. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad SAW. Lu Abah, Rasulullah menggawil ulun kada apa-apa, pian sudah halal sama Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mengawinkan pian dengan Nabi Muhammad di langit, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Itulah kalimat yang paling aku senangi seumur hidup, ketika abahku mengatakan Allah sudah mengawinkan engkau dengan Sayyidina Muhammad di langit, sudah halal menjadi bini Nabi Muhammad. Maka dari sini kita tahu Nabi Muhammad itu bukan kawin karena nafsu, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau kada mau sebagai seorang nabi wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita yang hadir di sini tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah rindu kepada Nabi Muhammad, tambah semangat untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad, tambah semangat untuk bisa menggembirakan, menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dunia kalau kita sering menghibur Nabi Muhammad dengan melaksanakan banyak taat dan meninggalkan maksiat, di dunia kada mustahil bisa bermimpi Nabi Muhammad, dan di hari kiamat kelak berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad hingga masuk ke surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.